Informasi spiritual, rekomendasi terhadap Sabha Kreta Hindu Dharma Nusantara Pusat menunjukkan bahwa gubernur tidak bergerak sendirian secara politik, tetapi menyandarkan kebijakannya pada lembaga yang memiliki otoritas nilai kesucian. Di saat ada lembaga yang ditunjuk oleh politik ataupun bentuknya apapun, tidak ada kesucian yang dilembagakan. Punten, ini maaf sekali lagi. Artinya menunjuk agar tidak terkontaminasinya orang-orang suci dalam unsur duniawi. Sabha Kerta itu kan pilihan oleh Koster sebagaimana orang-orang suci, kumpulan orang suci gitu. Kalau dilibatkan dalam unsur duniawi lagi, kan leteh lagi bahasa kasarnya. Jadi sebagai Sulinggi, saya mewakafkan hidup saya membaktikan dharma hidup saya kepada agama Hindu. Agar Hindu rukun, ajeng, tidak terpecah. Di saat umat Hindu terhampas budayanya, tradisinya dari tempatnya, saya yang paling sakit, Mas Miko. Jadi mungkin orang lain tidak merasakan itu. Mas Miko katakan, saya berapa cinta dengan Koster. Saya cinta sama Koster. Maka saya menyebutkan kamu, tidak mengatakan Anda. Kalau Anda untuk orang Sunda kasar. Lama-lama Ibu Megawati bisa kalah power sama Ide Resi Sunda. Ada apa, Pak? Permasalahannya dengan Ide Resi Sunda dan IKN, Pak? Bapak kalau ada kue yang enak bagi sama Ide Resi ya, biar Ide Resinya tidak meradang. Sabha Kerta Nusantara itu juga kembali. Itu kan yang dibuat oleh Koster sebagaimana lembaga suci, jangan ikut campur gitu. Kenapa? Bukan nggak dapat kue gitu. Jangan ikut campur. Kenapa? Tugas kamu di Bali aja. Silahkan kalian berkaca. Sulinggi kalian transaksi atau tidak? Sulinggi kalian sudah melepaskan duniawi atau tidak? Silahkan. Silahkan berkaca pada Sulinggi masing-masing, bukan pada saya gitu. Kamu, aku. Jadi kata-kata kamu dan aku menurut ide pribadi adalah kata-kata yang sangat sopan, sangat santun. Hanya orang-orang yang berpikir jelek saja mengatakan kamu itu kata-kata yang kasar. Artinya saya mengingatkan, hati-hati, jangan terjebak duniawi. Hati-hati, kalian jangan terjebak oleh politik. Hati-hati, jangan masuk ranah itu. Saya mengingatkan sebagai salah satu Sulinggi yang cinta pada mereka. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kemarin kita melihat update perkembangan umat Hindu yang ada di daerah, khususnya yang ada di Tengger. Kami mendapatkan video dari umat Hindu yang ada di sana. Kami melihat kearifan lokal berjalan, umat Hindu terlihat kompak, dan juga penampilan-penampilan yang tidak terlupakan adalah khas dari Tengger, seperti itu. Nah, itu sudah ada. Tetapi yang menarik adalah selain memang viral, ternyata beliau ada juga kemarin di Tengger, yaitu Ide Resi Siliwangi. Swastiastu, Sampurasun. Sehat Ide? Sehat. Bener Ide kemarin ada di Tengger? Betul, Mas Miko. Lu kalau boleh tahu kegiatan itu kegiatan apa, kemudian benarkah kearifan lokal itu masih berjalan di sana? Saya di Tengger itu diundang oleh Romo Dukun Tengger untuk muput karya di Pura Desa. Jadi kita bertiga, 2 Romo Dukun Tengger, Romo Puja, Romo Setiawan, lalu Ide, mempuja bersama-sama untuk feodalan di Pura Desa. Lalu kearifan lokalnya sangat nyata, di mana Bantennya dipakai Banten lokal, tidak memakai Banten-Banten yang lain, lalu sarana dan prasarananya sangat sederhana sekali. Lalu di sana Ide berinteraksi dengan umat Hindu di sana. Umat Hindu di sana sangat antusias dan sangat menjaga nilai-nilai adiluhungnya yang ada di sana. Itu yang penting. Kalau kita berbicara terkait dengan nilai adiluhung, apa ide yang mungkin harus kita pahami bahwa kita sebagai umat Hindu yang ada di luar daerah tersebut, kita harus memahami kearifan lokalnya. Kita yang harus belajar sebagai pendatangnya. Setuju. Bukan yang didatangi yang belajar oleh pendatangnya. Ya. Kembali lagi Mas Miko, Tengger atau Tetengger atau patok, artinya patok batasan di mana pandangan atau ajaran-ajaran Hindu itu ada di Tengger. Paruman Dukun Tengger itu satu acuan di mana tidak bisa dirubah dan tidak boleh dirubah oleh siapapun. Karena Paruman Dukun Tengger punya sesana sendiri, punya aturan sendiri, dan istimewanya leluhurnya kan ada di Tengger.
Jadi Paruman Dukun Tengger memuja leluhurnya, memuja Betarenya sebagaimana dari ribuan tahun yang lalu. Itu yang harus dijaga. Artinya keistimewaan Tengger tidak boleh dirubah. Desa Mawacara, Desa Kalepatra, Desa Mawasastra, itulah Tengger. Dengan tradisinya masing-masing. Bagaimana Ide melihat kekompakan umat di sana? Kan kalau Miko lihat di video itu ada yang ngirimin ke kami, sekaligus juga dapat Udang, oleh-oleh. Kekompakan umat Hindu di sana seperti apa? Kekompakan di sana bukan cuma kompak secara fisik, tetapi secara batin mereka kompak. Waktu Ide cerita, ini bukan pertemuan pertama. Jadi Ide datang pertama kali di sana, lalu saya tantang umat di sana, bisa nggak meningkatkan jumlah umat yang sembahyang di pura desa. Astungkare kemarin waktu Ide pertama datang itu Mandala atas aja yang terima, Mandala Wangi. Kemarin sampai Mandala bawah, penuh sekali gitu. Dan luar biasanya mereka mepuja, lalu sama-sama sembahyang, maturan piuning kepada Banten lokalnya, itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Itu luar biasa. Walaupun di situ Ide juga pernah ngomong bahwa Tengger pernah di tahun 2010 itu hilang identitas. Tapi kita tidak fokus membahas pada kesana Ide, mungkin di lain waktu kita ada momen membahas itu. Ide Siliwangi viral. Sebenarnya Miko nggak enak untuk membahas ini, takut Miko menyinggung narasumber kita, tetapi mungkin narasumber kita sudah terbiasa tersinggung oleh banyak. Biasa, video banyak beredar, kemudian para komentar buzzer ataupun mungkin netizen umat Hindu juga banyak, yang melakukan pembelaan juga banyak, yang dibela juga banyak. Ini dualisme yang perlu dijawab, Ide. Pertama adalah surat yang merupakan langkah strategis dari Gubernur Bali ketika mengeluarkan rekomendasi. Di video itu disampaikan bahwa sangat strategis karena yang ditunjuk adalah Sabekerta sebagai lembaga yang memiliki nilai suci. Secara substansi, surat ini bukan sekadar urusan administrasi pembangunan fisik, melainkan sebuah instrumen kebijakan penguatan identitas, identity policy, legitimasi spiritual. Rekomendasi terhadap Sabha Kreta Hindu Dharma Nusantara Pusat menunjukkan bahwa gubernur tidak bergerak sendirian secara politik, tetapi menyandarkan kebijakannya pada lembaga yang memiliki otoritas nilai kesucian. Di video itu menyampaikan seperti itu. Bagaimana tanggapan Ide? Artinya ini strategi sudah Gubernur Koster menunjuk Sabekerta seperti itu. Sekali lagi, kesucian tidak bisa dilembagakan. Di saat ada lembaga yang ditunjuk oleh politik ataupun bentuknya apapun, tidak ada kesucian yang dilembagakan. Punten, ini maaf sekali lagi. Kesucian itu tidak bisa dilembagakan karena kesucian adalah tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Tidak ada satupun kumpulan orang suci, karena masih terikat oleh tubuh. Maaf, ini menurut ide pribadi. Suci tidak terikat oleh tubuh. Suci sudah selesai dengan tubuh jasadnya. Karena dalam pengabenan, pelepasan rajas dan tamas itu yang menjadikan sucinya seseorang. Seorang sulinggi tidak menjadikan dirinya suci, menurut ide pribadi. Maaf sekali lagi. Jadi kelembagaan yang dianggap menyungsung kesucian tidak ada. Kesucian adalah privilege antara dia dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kelembagaan itu bisa diatur kesuciannya? Berkumpulnya orang-orang suci nggak ada buat ide pribadi. Maaf Mas Miko. Artinya bahwa tunjuk strategis ini sebenarnya tidak harus menunjuknya kepada Sabekerta atau kelompok atau lembaga yang notabene di situ sulinggi semua. Setuju. Yang harusnya fokus pada pembinaan terhadap umat, kemudian ritual-ritualiatnya seperti itu. Tetapi yang muncul pertanyaan, yang strategis yang harus ditunjuk siapa? Karena kalau kita berbicara lembaga kita pun di situ ada. Iya, mau dipotong. Jadi kalau ditunjuk di PHDI ada namanya Sabha Pandita. Jadi Sabha Pandita lah orang-orang di mana para sulinggi yang sane meraga suci atau yang sudah menjalankan dwi jati berkumpul di Sabha Pandita. Dulu PHDI kan hanya milik Sabha Pandita, lalu dibuat 3 organ.
Sabha Walake, pengurus harian dengan Sabha Pandita. Kenapa? Agar Sabha Pandita terlepas nih dari dunia politik. Maka yang harus aktif adalah pengurus harian. Jadi tidak ada lembaga yang mengurus dirinya sendiri, berpolitik dirinya sendiri, kemana kesana kesini dirinya sendiri, itu nggak benar. Buat ide pribadi, maaf sekali lagi. Kenapa? Seorang suci harus melepaskan dari semua duniawi. Dalam podcast waktu di Tengger, ide mengatakan, tidak ada satupun sulinggi yang harus terikat oleh duniawi. Kalau dia terikat oleh duniawi, maka dia terikat lagi pada kotoran-kotoran nafsu dan sebagainya. Nah, itu yang saya sampaikan. Tidak ada lembaga suci. Jadi, kalaupun dia mengikatkan diri dalam satu kelembagaan yang suci, kelembagaan itu dipertanyakan. Apa benar mereka orang-orang suci? Gitu. Kembali lagi, suci bukan dari manusia, tapi hubungan dengan Tuhan. Tetapi kan ini membangun pura itu. Iya. Membangun pura di IKN. Iya. Dan di sana itu yang memahami standar kosala kosali atau konsep pembangunan itu kan adalah yaitu tadi orang Bali, orang suci. Ya, orang suci, orang Bali. Yang disebutkan strategis adalah orang suci. 3. Dimensi tata nilai sebagai instrumen kontrol. Dalam surat tersebut, ditekankan aspek tata nilai, estetika, dan fungsi. Secara teknis kebijakan, ini adalah upaya untuk memastikan standar Bali, Asta Kosala Kosali, tetap terjaga meski dibangun di luar pulau. Ya, kembali Mas Miko, di Sabha Pandita itu orang suci semua. Maaf, yang tidak merasa suci kan cuma ide pribadi. Tetapi Sabha Pandita merasa suci semua. Dan Sabha Pandita orang Bali semua rata-rata gitu. Jadi untuk hasta kosala kosali, serahkan ke Sabha Pandita aja. Dharma Adiaksa orang Bali loh, jangan salah gitu. Apa tidak pantas beliau menentukan pura dan sebagainya? Beliau orang Bali asli loh, Dharma Adiaksa. Lalu seluruh wakil-wakil Dharma Adiaksa juga orang Bali. Yang bukan orang Bali kan cuma saya dengan orang Kalimantan, gitu. Hanya 2 orang yang di Sabha Pandita yang bukan orang Bali. Oke. Ide, di statement awal ini Miko coba menangkap, mungkin juga sama pemahamannya dengan umat Hindu. Artinya ketika kita menunjuk Gubernur Koster menunjuk orang yang strategis atau lembaga yang strategis untuk membangun pura IKN, itu bisa ke PHDI. Bisa. Karena posisinya di situ ada ketua harian, kemudian ada Sabha walake. Kalau memang tidak akan melibatkan kepada orang suci. Betul. Seperti itu. Betul. Jika supaya orang suci ini terlepas dari ikatan duniawi. Setuju. Jadi di Sabha Kertenya tidak dapat, di Sabha Pandita tidak dapat, tidak apa-apa. Nggak masalah. Tetapi ke walakenya dan juga ke... Nah, maksudnya ide gini, proporsional. Artinya menunjuk agar tidak terkontaminasinya orang-orang suci dalam unsur duniawi. Sabha Kerta itu kan pilihan oleh Koster sebagaimana orang-orang suci, kumpulan orang suci gitu. Kalau dilibatkan dalam unsur duniawi lagi, kan leteh lagi bahasa kasarnya. Saya begini, proporsional aja lah gitu. Ada PHDI kok. PHDI itu kan ditunjuk oleh negara ini di mana mewadahi umat Hindu. Gitu. Jadi gini bahasa kasarnya, saya mengikuti di media sosial, sudah kecil ribut. Yang ribut siapa? Gitu. Saya tidak ingin bawa ribut. Maka kan di statement saya, ayo kita guyup sama-sama. Kita kembangkan PHDI, kita majukan PHDI. Kalau PHDI punya kekurangan, kita tutup kekurangannya. Kalau PHDI punya kelebihan, kita dorong agar kelebihannya muncul. Artinya guyup di PHDI gitu. Itu sayang. Yang viral di media sosial pertama sudah terjawab itu. Tetapi banyak komentar dan banyak statement lain. Pasti Mas Miko. Kemudian sebenarnya Gubernur Koster ini menawarkan solusi. Iya. Kalau di video tersebut menyampaikan bahwa Gubernur Koster ini rekomendasinya adalah menawarkan solusi. Siap. Gubernur tidak mendikte, tetapi menawarkan solusi ahli yang kompeten dan bertanggung jawab. Ini adalah bentuk soft power diplomasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kesimpulan, surat ini adalah bukti nyata dari penerapan kepemimpinan berbasis kearifan lokal, local wisdom-based leadership. Gubernur berhasil mengintegrasikan struktur pemerintahan formal dengan nilai-nilai tradisional, kesulinggihan. Kebijakan ini mengamankan 2 hal sekaligus. 1. Internally, memperkuat kepercayaan masyarakat Hindu Bali bahwa pemimpinnya menjaga kesucian tradisi. 2. Externally,
memberikan kepastian kepada otorita IKN bahwa pembangunan pura akan berjalan sesuai standar yang diakui secara luas. Tetapi dengan adanya pro kontra seperti ini kok sepertinya umat Hindu tidak terima dengan solusi ini. Bagaimana tanggapan itu? Gini, kadang-kadang bangsa kita ini kan selalu cenderung tidak berbicara di saat ingin berbicara. Karena dia melihat kepentingan. Di saat yang diajak bicara itu siapa, berbicara dengan siapa, pada siapa dia berbicara, itu juga menjadi pertimbangan umat Hindu. Sekali lagi Mas Miko, kita harus menyadari, memahami umat kita. Umat kita itu kan tidak bisa bicara, tapi dia berani berbicara di belakang kita. Nah, di saat dia berbicara di belakang kita, kita tanggap. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai tokoh harus menanggapi itu semua. Betul nggak saya melakukan ini kebijakan untuk kepentingan umat Hindu gitu. Di saat tidak mewakili umat Hindu, maka jangan mengatasnamakan umat Hindu, apalagi Nusantara. Gitu. Kembali lagi, saya bicara apa adanya. Kalau kamu mewakili Nusantara, betul nggak kamu mewakili umat Hindu Nusantara? Betul tidak? Yang jawab kan mereka sendiri. Mereka harus membuktikan jawaban dengan perbuatannya, dengan perilakunya, dengan statementnya. Gitu. Kalau Bali sentris, berarti kan bukan Hindu Nusantara, Mas Miko. Gitu. Ide, saya izin bertanya, Ide Siliwangi, seberapa sayang sih Ide sama Pak Koster? Mohon maaf ini tidak ada di catatan. Iya. Sepertinya kok kita membahas Ide itu dari dulu membahas tentang Bali. Iya. Seberapa sayang dengan Bali dan seberapa sayang dengan Pak Koster? Saya beberapa kali WA beliau di nomor pribadinya dan dijawab oleh beliau. Maaf Mas Miko, saya sangat sayang sama Koster. Saya sangat respect pada beliau. Karena beliau satu-satunya orang yang bisa memimpin Bali, gitu. Saya menghargai beliau luar biasa. Jadi tidak ada statement yang membenci beliau, nggak ada saya. Kalau saya mengkritik beliau harus, karena sebagai seorang Sulinggi. Karena tidak. Apalagi bersinggungan tentang kehinduan. Nah, apalagi bersinggungan dengan kehinduan. Makanya saya harus mengingatkan beliau. Kalau beliau melenceng, berarti kan tidak dikasih tahu nih. Weh, kamu lagi melenceng, Nona. Kamu sudah melakukan hal-hal yang buruk, Nona. Kan harus ada menyampaikan itu. Nah, karena saya sayang sama Koster, karena saya peduli pada beliau, saya berinteraksi langsung. Kalau saya datang ke sana mungkin nggak didengar. Maka saya buat statement di media sosial seperti itu. Gitu. Artinya jangka panjang 100 tahun ke depan Bali itu programnya beliau Ide setuju? Sangat setuju. Kembali lagi, kalau dia pro rakyat. Kalau dia pro rakyat, saya paling depan setuju. Apalagi menjaga umat Hindu di luar daerah. Wah, itu keren banget. Salah satunya IKN ini. Makanya saya bilang berkali-kali, siapa yang mengingatkan beliau? Yang tidak ada kepentingan. Semua punya kepentingan karena untuk menjilat Koster itu kan. Sekali lagi, awas nih. Saya tidak merendahkan Koster, tapi sekali lagi, sebagai manusia biasa, beliau ingin disanjung. Beliau merasa tersanjung. Dan kata-kata itu saya pahami sekali. Di saat ada gula, ada semut. Koster kan gula, banyak semut di sekitarnya gitu. Nah, gula ini kan akan habis oleh semut dimakan gitu. Nah, saya orang yang tidak mementingkan bagaimana saya dapat gula itu. Yang penting bersuara atas nama dasar umat Hindu. Ya. Mohon maaf Ide, ini ada lagi video viral Ide itu dianggap bahwa Ide memecah belah umat. Tetapi ada komen di situ, Ide terseret politik. Mungkin karena media sosialnya Ide kan, Pak Hasyim ada, Menteri Kebudayaan ada, Menteri A, Menteri B itu banyak sekali. Siap. Mungkin dilihatnya terseret politik ke arah sana sehingga Ide berani berstatement tentang Bali seperti itu. Ini Mas, buat Ide pribadi sebagai seorang pendeta, saya mengabdikan dirinya sebagai pendeta. Saya tidak punya kepentingan apapun. Buat Ide, siapapun mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Bagian dari umat Indonesia. Artinya yang harus saya ayomi, saya dengar suaranya, saya berikan pencerahan pada mereka semua. Tidak ada kepentingan apapun. Lalu, apa saya masuk ke dunia politik? Kan tidak juga. Sampai saat ini saya bertemu dengan siapapun, saya tidak pernah ada satu batasan. Karena buat saya mereka adalah bagian dari umat kita. Gitu loh. Jadi saya melayani umat, mandawa sewa, itu yang saya lakukan. Artinya saya melihat mereka adalah percikan Tuhan. Gitu. Dan juga kita dapat bocoran, karena sering Miko diskusi dengan umat Hindu di luar
mungkin yang jarang Ide Siliwangi ketahui bahwa Miko sering bertanya, kelemahan kita sebagai umat Hindu itu apa? Kita tidak dikenal oleh siapapun, baik itu pejabat baru maupun oleh umat Hindu di daerah sendiri. Ya. Apakah ini menjadi alasan Ide untuk mengenalkan keberadaan umat Hindu? Setuju. Baik itu lembaganya maupun keumatan kondisi di daerah. Ya, itu yang saya lakukan, Mas. Maka saya dalam perjalanan dari Bali keluar Bali, saya bertemu dengan beberapa tokoh, lalu saya memperkenalkan diri sebagai Sabha Pandita, PHDI, bahkan mereka tidak tahu PHDI itu apa. Banyak loh, Mas. Banyak di luar sana tidak tahu PHDI itu apa, Sabha Pandita itu apa gitu. Saya memperkenalkan bahwa ada namanya Dharma Adiaksa, di mana Dharma Adiaksa selevel dengan ketua MUI, selevel dengan Paus Paulus dari Vatikan. Saya bilang sama dengan mereka semua. Jadi saya memperkenalkan divisi artinya Sabha Pandita itu seperti apa. Jadi bukan saya babat alas lalu tiba-tiba orang tahu saya adalah anggota Sabha Pandita atau sekretaris Sabha Pandita. Mereka tidak tahu Sabha Pandita itu apa. Lalu bertanya lagi, Bapak siapa? Banyak para menteri bertanya seperti itu. Saya jelaskan dari awal sehingga mereka memahami bahwa ada Sabha Walake, pengurus harian, ada Sabha Pandita di PHDI itu. Jadi tidak ujuk-ujuk orang mengenal PHDI gitu. Tapi sekarang setelah 5 tahun saya berjalan ke luar Bali, Astungkaru Anugrahanya kan sudah beredar. Artinya mereka menghargai PHDI. Tahu PHDI, tahu Sabha Pandita, bahasa kasarnya kan gitu, walaupun belum menyeluruh taunya gitu. Jadi kembali lagi, Mas, saya hanya sebagai manusia memperkenalkan organisasi yang saya bawa, Sabha Pandita, di mana saya sebagai sekretaris Sabha Pandita di sana, lalu saya memperkenalkan Sabha Pandita adalah bagian dari PHDI. Gitu. Karena memang benar Ide bahwa umat Miko hadir ke daerah pun seperti itu. Mas Miko, PHDI itu apa? Kemudian kita kalau ikut organisasi Hindu itu, organisasinya itu apa saja rekomendasinya. Terkadang kami sebagai Hindu Channel pun merasa kok kami menjadi beban petunjuk arah untuk umat Hindu yang ada di daerah. Setuju. Untuk menjelaskan. Setuju. Nah, bukan berarti Hindu Channel menolak ya Ide ya, tetapi apa struktural pusat sampai desa ini harusnya yang mereka-mereka lah yang menjelaskan keberadaan mereka itu. Ya, humasnya harusnya. Ya, artinya mungkin ini menjadi evaluasi kita bersama sebagai Hindu. Tetapi kita tidak fokus ke sana lagi deh, karena banyak sekali yang Miko harus sampaikan ke Ide hasil dari video-video yang viral. Siap. Mewakili diri pribadi untuk menyucikan diri. Menyucikan diri artinya membuang segala hal-hal duniawi yang tidak baik. Itulah namanya resi. Resi itu artinya bersih. Sudah bisa memisahkan antara kepentingan pribadi, kepentingan rohani, dan kepentingan politik. Ini adalah Sulinggi yang belum lepas akan duniawi. Ya. Ini bagaimana tanggapan? Karena lumayan ya kita lihat di media sosial. Ya, sekarang sekali lagi saya tidak pernah bertransaksi apapun. Boleh ditanyakan kepada siapapun. Saya tidak pernah bertransaksi apapun dan saya bersandar kepada Sang Yang Dewa Ase. Hidup saya, rezeki saya kepada beliau. Saya putra Sunda, bahasa Sunda nama urah ngaraup ku siku, jangan mengambil dengan siku. Gitu. Ambil secukupnya apa yang diberikan oleh beliau. Mas Miko, saya Sulinggi satu-satunya yang tidak punya sisya dan tidak jual Banten. Maaf ini. Lalu hidup saya dari mana? Beliau yang memberikan hidup saya. Makanya di saat saya mengajarkan para Sulinggi di luar sana, terutama orang Bali, Sanaya Meraga Suci artinya jangan mengikatkan diri dalam duniawi lagi. Jangan bertransaksi atau apapun bentuknya. Jangan punya transaksi dalam ke politik dan sebagainya. Kenapa? Karena itu mengikatkan duniawi lagi. Kalau Sulinggi masih terikat duniawi, maka dia sudah melukar gelungnya sendiri tanpa dilukar gelung oleh guru nabenya. Itu keyakinan Ide karena saya belajar di Bali gitu. Nah, di Bali diajarkan sesana kesulinggian seperti ini. Saya Astungkarenya belajar di Bali dan saya menjalankan dreste yang saya pahami sebagaimana dreste Bali gitu. Lalu ada pertanyaan, saya lahir di VPA dan sebagainya.
saya Sulinggi Sunda yang lahir dari Dresde, Bali. Nabe, punya nabe 3 nabe, nabe Watre, nabe Saksi, nabe Tapak. Saya punya semuanya. Gitu. Jadi tidak lahir dari VPA. Walaupun saya tidak pernah membenci siapapun. Saya orang Sunda yang silih wawangian. Di belakang saya kan nama Siliwangi. Gitu. Kalau di belakang ada nama Siliwangi, saling mewangikan semua orang. Berkata jujur, berkata benar, berkata baik, harus dikatakan oleh saya gitu. Karena kalau tidak dikatakan, malu bukan nama Siliwangi di belakangnya. Gitu Mas Miko. Tidak ada transaksi apapun dan tidak terikat oleh Apapun. Artinya selama ini ada pola transaksi di lingkungan Sulinggi. Mas Miko yang ngomong ya. Sekali lagi, Mas Miko sangat naif kalau kita bicara transaksional tidak transaksional. Banyak sekali para Sulinggi yang bertransaksional, menjual Banten, punya sisi dan sebagainya, gitu. Dan itu mereka terikat lagi oleh kepentingan itu. Di saat mereka tidak bisa melepaskan dirinya dalam transaksi, maka dia meningkatkan dirinya kepada duniawinya lagi. Maaf, ini saya harus bicara apa adanya. Yang bisa menilai bahwa ukuran Sulinggi kita itu bagaimana itu diserahkan lagi ke umat. Silahkan dilihat Sulinggi yang ada di lingkungan Kalian seperti apa? Umat Hindu Betul. seperti apa. Betul. Tanpa komen di YouTube ini pun, Betul. tanpa menghubungi di Siliwangi, Betul. silahkan nilai, tidak usah curhat dengan Siliwangi. Iya, sekarang gini Mas Miko. Sulinggi ini kan masing-masing punya surya. Jadi di Bali itu punya sholat masing-masing. Silahkan kalian berkaca. Sulinggi kalian transaksi atau tidak? Sulinggi kalian sudah melepaskan duniawi atau tidak? Silahkan. Silahkan berkaca pada Sulinggi masing-masing, bukan pada saya gitu. Kalau saya melepas duniawi itu, saya tidak punya sisya, saya tidak jual Banten, saya tidak punya kepentingan apapun. Saya yang penting buat saya adalah bicara kebenaran. Di saat ada manusia melanggar kebenaran, melanggar etika kebenaran, maka saya yang berbicara keras. Di saat ada manusia coba mengganggu tradisi budaya masing-masing daerah, saya yang berbicara keras. Gitu. Karena daerah punya tradisi masing-masing dan budaya masing-masing. Dan mentalnya tidak sekuat kita-kita yang ada di kota. Betul. Udah, kami Gitu. setuju deh. Mohon Ya. ini yang mungkin menjadi bumerang di media sosial, kalimat kamu. Ide Ampura nih, kalimat kamu yang ditujukan kepada pemerintah Bali, Pak Koster, dan kamu yang ditujukan kepada mungkin lingkungan Sulinggi ya, mungkin seperti itu. Mohon penjelasannya, Ida. Kamu orang Hindu benar, kamu suku Bali betul. Tetapi tugas kamu sebagai gubernur Bali, selesaikan teritori kamu di mana di Bali. Gitu. Jangan overlap ke IKN dan sebagainya. Sabakerte, kalau kamu ingin jadi Nusantara, akomodir semua orang-orang yang Nusantara. Kamu itu, kalau menurut pandangan ide, kamu, aku, engkau, itu kata-kata yang sangat sopan, sangat lembut. Orang sedang jatuh cinta, maka tadi Mas Miko katakan, saya berapa cinta dengan Koster, saya cinta sama Koster. Maka saya menyebutkan kamu, tidak mengatakan Anda. Kalau Anda untuk orang Sunda kasar. Dia kasar, Anda, dia, maneh, itu kasar sekali gitu. Bapak. Kalau kamu, maaf nih, kamu itu kata yang paling dekat. Kamu, engkau, aku, itu kata-kata orang jatuh cinta. Kan kalau orang jatuh cinta, kamu dan aku, kan kata-katanya selalu gitu. Nggak ada perempuan jatuh cinta sama laki-laki bilangnya lu, gua, kan nggak ada. Kamu, aku. Jadi kata-kata kamu dan aku menurut ide pribadi adalah kata-kata yang sangat sopan, sangat santun. Hanya orang-orang yang berpikir jelek saja mengatakan kamu itu kata-kata yang kasar. Gitu. Jadi netizen berpikir kasar karena pikirannya kotor. Kalau saya kan tidak berpikir kotor. Gitu. Saya berpikir bagaimana kata-kata yang paling baik daripada Anda, dia. Gitu. Anda buat saya pribadi ada kasar, dia juga kasar. Sia kasar, komo gitu bahasa kasar. Tapi kalau di video itu, mohon maaf ide Miko potong, karena ini merupakan pola yang sudah kelewatan sehingga ide mengeluarkan kalimat itu. Betul.
Karena saya ingin menunjukkan personalnya. Kamu tuh kan kata tidak majemuk, personal. Koster sebagai personal, lalu anggota pun personal gitu. Tapi tetap menghargai sebagaimana cinta saya kepada Koster. Cinta saya kepada para sulingih yang ada gitu. Kenapa tidak menggunakan kalimat ide atau nana? Nggak bisa. Masa saya panggil ide, berarti kan nunjuknya udah nunjukkan kepada personal yang sudah disucikan. Kami kok nanya itu, jangan ngegasnya ke Miko. Kalau saya bilang ide, berarti kan dia yang sudah disucikan, berarti yang terlibat ini. Tapi kata-kata kamu itu kan diterjemahkan dengan baik seharusnya. Artinya kamu itu ada orang-orang yang memang terlibat dalam kasus transaksi. Gitu. Nah, Ide, ini di video juga viral karena Ide nggak kebagian kue ulang tahun. Tidak kebagian kue. Tolong Koster bisa dibagi kue dari Ide Resi Siliwangi, karena beliau juga kan orang Sunda, bukan orang sini yang memilih Pak Koster. Lama-lama Ibu Megawati bisa kalah power sama Ide Resi Sunda. Ada apa, Pak? Permasalahannya dengan Ide Resi Sunda dan IKN, Pak? Bapak kalau ada kue yang enak bagi sama Ide Resi ya, biar Ide Resinya tidak meradang, ya. Biar kasihan do Ide Resinya meradang tidak dapat bagian. Kalau Miko ya, kacamata Miko, Ide berstatement itu karena konteksnya ranah agama dibawa oleh pemerintah Provinsi Bali, yaitu sebagai penggerak politiknya juga. Akhirnya Ide bersuara. Tetapi kalau hanya ngurusin Bali, Ide nggak akan bersuara. Nggak akan bersuara. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Karena gini, di saat ada statement surat terbuka Koster lalu memerintahkan Sabakerte Nusantara itu, buat Ide menggelitiknya apa? Kan Bali punya teritori sendiri. Lalu yang saya tahu banyak masalah di Bali. Kenapa overlap? Gitu loh. Artinya biarkan tanggung jawab itu diserahkan kepada PHDI, Dirjen Bimasindo dan sebagainya. Sebagaimana dulu juga pernah ada pertemuan-pertemuan di antara mereka semua. Tidak perlu melibatkan gubernur, apalagi Sabakerte gitu. Nah, kembali lagi Mas Miko, saya tidak lihat kue gitu. Dan saya nggak peduli dapat kue atau tidak. Yang penting buat saya adalah please kamu bicara tentang Bali karena kamu pimpinan Bali. Kan gitu konsepnya. Karena kamu adalah gubernur Bali, artinya selesaikan permasalahan yang ada di Bali. Jangan menyelesaikan permasalahan di luar Bali. Nah, lalu Sabakerte Nusantara itu juga kembali. Itu kan yang dibuat oleh Koster sebagaimana lembaga suci, jangan ikut campur gitu. Kenapa? Bukan nggak dapat kue gitu. Jangan ikut campur. Kenapa? Tugas kamu di Bali aja. Jangan keluar Bali gitu. Saya menghargai Sabakerte Nusantara. Bereskan dulu di Bali. Bereskan aja Bali semua. Artinya jangan keluar. Kalau Bali sudah selesai, aman, tentram, adem ayem, tidak ada kerusakan apa-apa lagi, Trihita Karananya jalan, tidak ada banjir, tidak ada sebagainya, enggak. Ayo kita sama-sama keluar Bali untuk kembali nata Hindu Nusantara gitu. Tapi kalau ini belum, ya jangan dulu lah. Gitu. Ide, ini pertanyaan yang mungkin berulang. Seberapa sayang Ide sama Koster, seberapa sayang Ide sama Sabakerte, dan seberapa sayangnya Ide dengan umat Hindu di seluruh Nusantara? 3 ini. Kepada Pak Koster, kepada Sabakerte, kemudian kepada umat Hindu Nusantara. Pertama, saya dengan Bapak Gubernur Koster, Wayan Koster, saya sangat sayang. Saya sangat respect pada beliau. Karena tidak gampang dan tidak mudah memimpin satu daerah. Itu yang Ide ingin garis bawahi. Tidak gampang dan tidak mudah memimpin satu daerah. Di mana beliau sebagai soroh atau raja di Bali yang menentukan baik dan buruknya Bali. Itu nggak gampang, Mas Miko. Dan saya memahami benturan-benturan itu. Makanya di satu statement Ide pernah bicara, saya tahu apa yang hambatannya Pak Koster. Saya tahu apa yang berhadapan dengan apa Pak Koster. Saya tahu kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil yang tidak populer. Saya memahami esensi itu. Tetapi kembali lagi, di saat beliau overlap memerintahkan Sabakerte untuk ke IKN, itu berlebihan.
harusnya Bapak Gubernur koordinasi dengan PHDI, di mana PHDI sudah melakukan konsolidasi sebelum surat terbuka ini ada. Itu. Lalu yang kedua, Sabakerte. Saya sangat mencintai lembaga ini, sangat mencintai. Walaupun saya bukan bagian dari mereka, tetapi saya melihat mereka adalah orang-orang yang patut dan wajib kita hargai dan kita sucikan. Punten, bukan saya menjilat ludah sendiri, tetapi di saat saya mengatakan kamu kepada mereka, pada beliau-beliau semua itu, artinya saya mengingatkan, hati-hati, jangan terjebak duniawi, hati-hati, kalian jangan terjebak oleh politik, hati-hati, jangan masuk ranah itu. Saya mengingatkan sebagai salah satu sulinggi yang cinta pada mereka. Itu. Yang ketiga apa? Kepada umat Hindu seluruh Nusantara. Saya mewakafkan diri saya pada agama Hindu. Artinya saya menyuarakan untuk semua agama Hindu yang ada di Indonesia, Nusantara. Jadi sebagai sulinggi, saya mewakafkan hidup saya membaktikan dharma hidup saya kepada agama Hindu, agar Hindu rukun, ajeng, tidak terpecah belah. Di saat Hindu tercabik-cabik, saya yang paling sakit. Di saat umat Hindu tercabik-cabik, saya yang paling sakit. Di saat umat Hindu terhampas budayanya, tradisinya dari tempatnya, saya yang paling sakit, Mas Miko. Jadi mungkin orang lain tidak merasakan itu, tapi saya yang paling sakit di saat saya mewakafkan hidup saya pada Hindu. Gitu. Dan pemirsa Hindu Channel, banyak sekali sebenarnya komentar-komentar yang berada di media sosial. Tetapi kalau kita semua kupas semua, kita sampaikan ke Ide Siliwangi, seberapa akhirnya banyak sekali ya beban Ide Siliwangi. Tapi Ide, Niko dapat titipan. Minta tisu Mas Miko. Izin. Siap. Niko dapat titipan dari umat Hindu. Iya. Bahwa Mas Miko, lembaga kita tidak banyak dikenal oleh umat Hindu yang ada di pelosok daerah. Siap. Dan bahkan setiap pergantian politik, lembaga kita juga tidak dikenal oleh para pejabat kepentingan. Sebenarnya harapan Ide di luar dari Ide sebagai orang yang berada sebagai sulinggi yang ada di lembaga, sosok pemimpin Hindu yang layak dan tepat yang dibutuhkan oleh umat Hindu sekarang dengan kondisi yang ada itu seperti apa, Ide? Kalau saya berharap pemimpin umat Hindu bisa bergandengan tangan dengan Sabha Pandita. Pemimpin umat Hindu dalam tanda kutip adalah ketua harian PHDI nanti yang akan terpilih. Seyogianya dia bergandengan tangan dengan Dharma Adiaksa untuk memperkenalkan Hindu Nusantara kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana membangkitkan kesadaran Nusantara, bagaimana mengembalikan Nusantara ke dalam Sanatana Dharma. Ajaran Sanatana Dharma adalah ajaran Hindu yang mulia, di mana kebenaran yang sejati. Jadi saya berharap nanti Ketua PHDI senantiasa berjalan seiringan dengan Dharma Adiaksa untuk membangkitkan Sanatana Dharma di seluruh Nusantara. Itu yang Ide harapkan. Semoga pemirsa Hindu Channel dan para lembaga yang ada di daerah-daerah bisa melihat perkembangan Hindu ke depan seperti apa dengan pesan yang disampaikan oleh Ide Siliwangi tadi, agar bisa beriringan, kemudian umat Hindu di seluruh Indonesia dan bahkan keyakinan lain pun mengenali lembaga kita seperti itu. Dan satu hal lagi Mas Miko, Hindu di Indonesia harus jadi mercusuar dunia. Maaf ini, Hindu di Indonesia harus jadi mercusuar dunia agar semuanya bisa berkiblatnya ke Indonesia. Satu contoh, Prambanan adalah pernah dikatakan oleh Menteri Agama waktu itu Yakut Khalil bahwa Prambanan adalah Ka'bahnya Hindu dunia. Jadi seyogianya kita harus bangga punya Prambanan, makanya semua umat Hindu harus membangkitkan geloranya agar menjadi pancaran dari seluruh dunia kepada Indonesia. Cuksema, matur suwun, atur nuhun Ide Siliwangi. Siap. Dan pemirsa Hindu Channel,
kalau dari Hindu Channel ini menarik dari statement ide tadi di awal bahwa untuk menjaga kearifan lokal di daerah masing-masing, bagaimana yang di daerah untuk memperkuat, kemudian tidak malu dan tidak ragu untuk menjelaskan kepada orang yang datang ke daerah kita, supaya orang yang datang ke daerah kita paham. Dan kalaupun memang bisa bersinergi, kalaupun tidak bisa bersinergi, jagalah kearifan lokal di daerah masing-masing. Jangan sampai yang datang malah ngajarin kita dan kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, khususnya umat Hindu yang ada di daerah-daerah yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Terima kasih, kami tutup dengan para Mesanti bersama dengan Idarsi Siliwangi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang viral di media sosial. Kami tutup dengan para Mesanti. Om Santi 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 Om. Siap.